Baik, kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, para pendekar Lariba yang dimuliakan Allah di mana saja berada, dan siapa saja yang mendengarkan siaran kami, para pendekar Lariba di Bandung, di Garut, di Majalengka, di Purwakarta, Karawang, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Sumedang, Garut, Batam, Makassar, Pekalongan, dan di mana saja berada. Alhamdulillah, seperti biasa, kita hari ini adalah hari rutin kita yang disebut karomah, kajian rutin online di rumah. Karena situasi dan keadaan kita masih belum juga bisa mengikuti kajian secara offline atau tatap muka. Sebelum acara dimulai, seperti biasa, saya harus mengupdate COVID dulu, biar jadi perhatian kita. Menurut catatan resmi pemerintah, update COVID per 25 Juli 2021 jam 12 malam, kita sudah berjumlah hari ini yang terpapar 3.166.505. Ada penambahan 38.679, dan kematian yang disebabkan oleh COVID sudah mencapai 83.279. Ada penambahan hari kemarin satu hari 1.266. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, dan kesehatan pada hari-hari ini merupakan isu yang sangat mahal, isu sentral. Orang yang penting sehat, sudah alhamdulillah, sudah tidak pikir-pikir apalagi. Ya otomatis dari sehat itu nanti kita ada yang lain, tapi sehat dulu. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang selalu saja, tema ini menjadi tema yang sangat penting. Barangkali karena setiap manusia pasti akan melakukan tema ini. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul bagaimana berkomunikasi secara empatik di masa pandemi. Nah, tentu saja hari ini sudah hadir dua orang tamu kita. Yang pertama adalah Al-Ustadz Dr. Haji Ihsan Setiadi, MSI. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Ihsan ini barangkali tidak asing lagi untuk para anggota Lariba Islam Indonesia. Beliau juga salah satu pengurus di Lariba Islamic Indonesia. Terus beliau juga sekarang ini sebagai wakil rektor dari Universitas Persatuan Islam dan aktivis di berbagai organisasi. Alhamdulillah, jika berbicara tentang komunikasi, tentu saja Dr. Ihsan adalah sebagai pakarnya. Beliau adalah doktor dalam ilmu komunikasi. Beliau juga setiap hari pasti berkomunikasi dengan mahasiswa, dengan dosen, dengan siapa saja, dengan lembaga dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita pun didampingi seperti biasa oleh guru kita yang tak bosan-bosan setiap minggu hadir, adalah Al-Ustadz Dr. Andas Uus Ruhyat Muhammad Ruhyat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada istimewa nih. Ustaz Uus itu sekarang sudah dapat gelar lagi. Sudah kiai, sudah ustaz, sudah haji,
sudah gelar akademi, sekarang ini ada gelar LC. Jadi bukan saja lulusan Mesir nih. Begitu ya Ustaz? Ya. Lulusan COVID. Alhamdulillah. Lulus COVID-19. Lulusan COVID-19. Guru kita ini qadarullah hari Senin tanggal 5 Juli dengan kami di sini siaran dan qadarullah besoknya dinyatakan oleh dokter positif, tetapi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan doa. Kalau ikhtiarnya bagaimana petunjuk dokter, doa-doanya dan segala macam, terus ya maklum seorang ustadz yang suka diajarkan sama kepada kita. Hari ini bahkan saya dua hari yang lampau barangkali saya mendapatkan kabar gembira, Kang, alhamdulillah ya anak terus lulus, terus gaduh ijazah LC lulusan COVID. Alhamdulillah hari ini sudah kembali di tengah-tengah kita untuk sama-sama membahas tema ini. Baik, itulah kita dua pembicara ini akan ditinjau dari dua sisi. Ustadz Ihsan akan berbicara dari segi akademis, akan berbicara dari segi bagaimana manajemen komunikasi. Ustadz Uus akan berbicara dari perspektif syar'i, perspektif Islam, perspektif agama kita, bagaimana tentang komunikasi itu. Saya mulai dengan sebuah pembukaan saja. Tadi Ihsan, kemarin kita mendengar atau melihat, menonton di sebuah televisi, ada sebuah pertengkaran antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien sampai berebut gunting dan sebagainya. Saya tidak akan menyebut rumah sakitnya. Kita menganalisis kejadian itu, kita tidak masuk ke konten, tapi kita menganalisis saja kejadian itu. Di satu sisi pasien yang sudah merasa bagaimanalah penderitaannya seorang pasien, keluarganya bagaimana, karena pasien itu merasa dia itu harus diperhatikan oleh tenaga kerja seolah-olah yang sakit itu cuma seorang. Ya, di satu sisi kita melihat bagaimana seorang tenaga kesehatan, dokter, perawat atau apapun luar biasa perjuangannya untuk menyelamatkan, untuk menjalankan kewajibannya, merawat, melayani seorang pasien. Dan tenaga nakes ini bukan hanya satu pasien, bahkan mungkin perbandingannya satu berbanding entah berapa ratus, entah berapa puluh. Jadi perhatiannya tentunya dibagi. Ya, ini tentu saja akan menimbulkan sesuatu yang sangat stres lah dalam berkomunikasi, sehingga terjadi miskomunikasi antara keluarga pasien seolah-olah merasa tidak diperhatikan, tenaga kerja kesehatan seolah sudah bekerja luar biasa, tetapi dilecehkan, kadang-kadang diperlakukan tidak wajar atau tidak layak oleh keluarga pasien. Nah, ini adalah sebagai sesuatu yang sangat-sangat kontras pemandangan ini. Nah, tentu saja di sini memerlukan seseorang itu komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang empati, baik keluarga dari pasien maupun dari tenaga kerja kesehatan. Ini sebagai salah satu contoh aja kasus. Nah, ini barangkali tema ini bagus sekali supaya dijadikan dari kasus ini mungkin Ustadz Ihsan bisa mengembangkannya secara akademis, secara bagaimana ditinjau dari segi komunikasi. Maka silakan Ustadz Ihsan. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Uus, alhamdulillah berkat doa kita semua jamaah, alhamdulillah Ustadz Uus bisa sehat kembali. Ini patut yang kita syukuri ya, karena tidak semua orang bisa. Ya, kita sudah banyak kehilangan guru-guru kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Teman saya juga banyak. Ayah saya, mertua saya juga dipanggil oleh Allah pada awal-awal.
Ini yang saya hormati Pak Moderator, host kita, Kang Suwan. Alhamdulillah, sebenarnya ini temanya sederhana saja. Sederhana saja. Komunikasi itu omnipresent. Omnipresent itu dia hadir di mana-mana. Jadi bisa hadir di meskipun sekarang sudah ada spesifik ya, science of communication, ilmu komunikasi, tapi komunikasi itu intinya dia omnipresent, dia hadir di mana-mana. Bisa dihadir di agama, bisa dihadir di kesehatan, bisa dihadir di ekonomi, bisa dihadir di bisnis, macam-macam. Nah, terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Kang Suwan, sebetulnya ini ada kajian khusus tentang komunikasi kesehatan. Jadi bagaimana, nah ini saya sebetulnya temanya agak lebih general ya sebetulnya. Komunikasi empati ini salah satu komunikasi yang perlu dikembangkan sebetulnya, apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, gitu ya. Ini bisa diterapkan bukan hanya oleh dokter ke pasien, tapi juga sebaliknya dari pasien ke dokter, dari pemerintah ke rakyat, dari rakyat juga ke pemerintah. Ini kan sudah hampir 2 tahun ya Ustaz ya. Pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Iya. Dari mana mulainya gitu kan? Kesehatan mulai dari vaksin. Kata ahli kesehatan ya mulai dari imun yang kuat. Kata ahli agamawan imannya harus diperkuat. Gitu kan? Tapi masing-masing ada porsinya kan gitu. Masing-masing ada porsinya. Nah, saya melihat dari sisi analisis komunikasi saja. Kenapa ini berkepanjangan? Karena salah satu sebabnya memang persoalan rasa kita lah ya. Kalau komunikasi empati itu kalau diartikan secara sederhana kita bisa merasakan, bukan hanya simpati ya. Kalau simpati hanya merasakan, kita mendoakan lewat WA. Sekarang apalagi bisa dengan stiker WA itu innalillahi. Betul. Tapi kalau empati itu kita bisa merasakan, misalkan seseorang sakit, ya, kemudian kita selain mengucapkan doa, juga membantu. Sebab yang saya tadi ngobrol ya dengan Ustaz Dwi sebelum siaran ini, yang paling berat ya, karena Ustaz Dwi ini alumni, yang paling berat bagi penderita COVID-19 itu sebenarnya selain penyakit memang persoalan mental. Betul. Jadi kalau yang mendalami agama mungkin, tapi yang semakin drop gitu. Nah, bagaimana kita bisa berempati kepada mereka, menyemangati mereka, ya? Kan kekhawatiran itu berkembang, apalagi sekarang WA, ya? Jadi banyak WA atau di platform media sosial yang memang berseliweran lah ya tentang COVID ini. Ada memakai ini, memakai itu gitu. Jadi si pasien itu jangankan sembuh, jadi pusing gitu. Harus mengerti yang mana? Kata dokter ini kata Ustaz ini kan kira-kira gitu. Nah, bagaimana kita bisa berempati kepada mereka? Berempati ya dengan fokus untuk membantu mereka. Nah, ini yang kurang. Nah, ini kan persoalan kita semua. Sebetulnya juga pemerintah ya. Bukan rakyat tidak mau PPKM, mau lockdown kayak gitu ya. Nggak ada masalah sebetulnya bagi rakyat itu. Tapi apa kebutuhannya dipenuhi atau tidak gitu. Pemerintah juga harus merasakan kebutuhan rakyat seperti apa. Kalau yang sudah punya gaji kayak Kang Suwan ini gitu tiap itu mau PPKM berapa tahun juga nggak ada masalah gitu ya. Mau lockdown 10 tahun juga. Itu. Tapi ya mohon maaf, saudara-saudara kita ya banyak yang menengah ke bawah. Nah, ini mereka kan harus difikirkan oleh kita semua. Sehingga PPKM itu sendiri kadang-kadang diselewengkan apa gitu. Pelan-pelan kami mati. Jadi sebetulnya harus difikirkan itu.
Makanya muncul kreativitas di tengah masyarakat. Kan sebetulnya muncul kreativitas di tengah bukan karena keprihatinan. Banyak yang membuka komunitas-komunitas membuka layanan isolasi mandiri secara gratis, ya. Karena kan, mohon maaf, saya ada tetangga sekeluarga semua COVID. Masya Allah. Itu dia tidak bisa kemana-mana gitu. Dia mengandalkan kan tetangganya. Kita lihat cerita ada sekeluarga COVID, kemudian ayahnya meninggal, ibunya kemudian meninggal. Dia sendiri, masih anak-anak, coba bayangkan. Ya. Kita bisa merasakan kan gitu. Dan kayak gitu jangan diceramahi gitu. Dibantu. Betul. Dibantu. Dan banyak orang yang kehilangan mata pencaharian dalam situasi seperti ini. Nah, peran Lariba, kajian muamalah ini juga dari aspek itunya juga gitu. Betul. Jadi aspek bagaimana kita berempati kepada mereka, membantu secara real gitu ya. Apa yang kita bantu. Karaos, kahartos. Nah itu. Yang paling berharga sekarang oksigen. Saya merasakan betul oksigen itu. Kebetulan kakak sekeluarga kena juga. Jam 11 malam membutuhkan oksigen, baru jam 6 pagi dapat itu. Dan itu viral di semua teman-teman minta tolong. Ya, dan itu juga akhirnya alhamdulillah dapat dari seorang teman juga, bukan dari toko, karena toko semua nggak ada. Jam 11 malam, jam 24 jam juga tidak buka kan gitu. Betul. Ya artinya memang ini butuh kesadaran sosial untuk berempati semua. Kita tidak bisa lagi mengandalkan sekarang ini hanya pemerintah saja. Pemerintah ada keterbatasan, jelas itu. Kan bansos juga yang sudah dikorupsi berapa yang 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 disalurkan itu kan hanya mungkin sebulan juga tidak ya, sudah habis lagi. Makanya kemandirian masyarakat ini perlu ditumbuh kembangkan. Oleh sebab itu komunikasi empati ini juga kadang-kadang begini, yang penting saya kan sehat. Yang penting saya sehat, nggak peduli orang lain kan. Saya sehat, nggak usah pakai masker gitu, ngapain gitu kan. Tapi dia jadi carrier, jadi pembawa, kan itu nggak boleh, dolim juga nanti Ustaz menerangkan, nggak boleh. Kita merasa sehat, kemudian membawa penyakit ke orang lain, gitu. Nah jadi, ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah komunikasi ini juga sangat penting, ya. Sangat penting bagaimana menumbuhkan semangat, menumbuhkan empati. Kalau tadi kasus Kang Sulwan sebetulnya dua-duanya bisa benar, dua-duanya bisa salah. Betul. Gitu. Satu sisi kadang-kadang kan ada hak-hak pasien. Itu ada undang-undangnya. Tapi dokter juga pasien, ada perlindungan, tapi juga ada perlindungan dokter juga kan. Gitu. Sebenarnya mereka di satu sisi merasa dialah yang paling benar. Nah itu ya. Kalau di IGD kan saya sepengetahuan saya ya, kata teman saya yang dokter itu kan ada garis tertentu ya. Saya baru tahu sekarang saja. Anak saya kok nggak apa-apain, ternyata kan ada kalau garis merah itu yang derajatnya yang parah, kalau kuning apa, kalau hijau apa gitu ya. Jadi kalau pasien ditempatkan di IGD itu memang sudah porsi. Nah, ini memang harus saling memahami. Saya mengalami betul di IGD itu bagaimana penuh dan sesak gitu. Jadi memang harus saling tengok rasa gitu. Mereka juga para nakes dokter itu kan sudah kerja keras ya. Kerja keras. Sangat. 24 jam gitu ya. Ditambah yang marah-marah dari keluarga kan bisa dibayangkan. Betul. Secara manusiawi saja. Kalau kita sebagai nakes, posisi kita sebagai nakes nih, diperlakukan seperti itu, coba bagaimana? Betul. Apalagi tunjangan terlambat katanya kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita juga harus bisa kalau istilah Jawa itu apa ya, timbang rasa lah gitu. Itu. Nah komunikasi empati itu sebenarnya itu sederhananya. Nah kenapa sekarang? Nah itu yang harus dimunculkan kesadaran itu Bang Sulwan. Sekarang itu kan kadang-kadang ya orang dengan tingkat individualis ya. Kita diingatkan COVID ini sebetulnya virus yang diciptakan oleh Allah ya,
dalam surat apa Ustaz yang kalau tidak segan-segan menciptakan makhluk ya, perumpamaan makhluk dengan nyamuk atau yang lebih rendah. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, lebih rendah daripada itu. Nah, virus kalau Inona itu kan berapa? 0,0 sekian nanometer ya, gitu ya. Betul. Semua kan gempa gitu. Semua orang khawatir, ya, semua orang khawatir. Nah, peran komunikasi ini juga sangat penting. Sekarang kan saling curiga semua orang. Betul. Saling curiga. Apa namanya? Minimal menahan diri gitu. Menahan diri, ya. Dari halaman, dari apa. Ada yang orang tidak pakai masker, saya merasa sehat. Batuk sedikit aja udah. Tapi merasa sehat untuk diri sendiri, tapi membahayakan orang lain, nggak boleh kan gitu. Nah ini juga harus ditemukan. Di masyarakat ini terjadi ada bukan friksi kan, ada perbedaan cara pandang. Di tempat ibadah, di tempat umum, di mana segala macam. Kalau kita tidak bisa saling dengan rasa untuk bisa berempati kepada mereka, gitu ya, ini akan menimbulkan sesuatu yang. Nah, kenapa sekarang program-program juga pemerintah tidak atau kurang berhasil? Karena memang cara berkomunikasi mereka itu kan instruktif, ya. Mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat gitu. Sebenarnya persoalan ekonomi juga harus dipikirkan. Rakyat bukan tidak mau diam di rumah kan gitu. Tapi tidak ada alternatif mencari nafkah kecuali ke jalan yang harian itu. Makanya dia keluar kan gitu. Malah ada ungkapan lebih baik saya mati dalam berjuang mencari nafkah untuk keluarga daripada saya mati kelaparan di dalam rumah itu. Betul. Itu mungkin karena kurang komunikasi dari. Betul. Jadi karena kan macet ya. Sebetulnya kan pemetaan, makanya peran lembaga-lembaga, komunitas-komunitas untuk memetakan. Dalam Al-Quran itu ada yang al-mahrum, al-mahsus ya. Jadi ada yang meminta, ada yang tidak meminta. Kalau yang meminta itu kan banyak. Rakyat yang berhak yang meminta banyak, termasuk pejabat juga meminta kan fasilitas, ada fasilitas rumah sakit COVID khusus pejabat, kan ada pejabat yang meminta begitu kan? Betul. Tapi kalau yang tidak meminta, mereka yang enggan, yang segan, gitu ya, malu gitu kan, kalau meminta tuh kan malu, posisi malu kan gitu. Betul. Posisi tidak terhormat gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah peran-peran komunitas termasuk Rimba ini harus memperhatikan mereka itu peran-peran konkret gitu. Islam itu sebetulnya Islam yang kalau kita pahami Islam itu sangat empatis. Rasulullah SAW nanti mungkin Rasulullah bisa mengelaborasi bagaimana memeran Nabi Muhammad itu bukan hanya teori tapi juga mempraktekkan, menegarkan. Bahkan dalam catatan kisah sejarah Islam itu juga yang lapar itu dicari oleh Umar bin Khattab sampai dipanggul gitu kan gitu. Betul. Bukan dikorupsi kan gitu. Nah, itu empati sebetulnya. Empati kita berkomunikasi kepada rakyat. Ya. Kenapa kebijakan selalu ditolak atau selalu ada penolakan? Karena memang tidak komunikasi itu ya yang kurang nyambung barangkali. Kurang nyambung, kan belum ada solusi gitu. Rakyat tidak boleh berdagang. Terus solusi itu gimana? Gitu. Bansos terbatas kan, datanya juga kan, ya kita tahu bersama kan gitu. Oke, Ustaz Lisan. Saya akan ke Ustaz Uus ini. Yang pertama, barangkali Ustaz Uus juga bisa menceritakan tentang komunikasi nih, komunikasi dengan dokter, dengan sesama pasien, dengan sesama jamaah, bagaimana menjelaskannya. Ustaz, Quran kan hadis tidak kurang-kurang menjelaskan tentang komunikasi ini. Malah sudah sangat jelas arahannya itu, ya. Berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Kadang-kadang ini bahasanya orang-orang nggak nyambung gitu. Bahasa petinggi-petinggi, kalau kata epidemiolog kemarin itu, ini komunikasi ini yang menjadi masalah.
rakyat itu bingung, PSBB lah, PPKM lah, darurat lah, level 4 lah, apa. Saya tanya ke masyarakat sekarang nggak paham itu tentang level 4 ya, dan tentang PPKM. Nah, ini begini, saya kembali ke Ustadz aja. Pertama, sebagai alumnus dari COVID, bagaimana cara berkomunikasi. Kedua, dalam perspektif Islam, itu jelas komunikasi itu sudah ada, bukan hanya harus begini, dicontohkan. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail, bagaimana komunikasi Luqman dengan anaknya, bagaimana komunikasi Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Itu luar biasa kan? Tidak ada kemacetan komunikasi, sehingga seorang Yusuf yang remaja saja masih bisa santun, masih bisa begitu santunnya gitu. Kalau kata tadi Ustadz Ihsan itu adalah komunikasi ini berempati gitu, antara bapak ke anak, dari anak ke bapak. Begitu juga antara ketika kita terkenal lah, sahabat-sahabat menjadi gubernur, menjadi petinggi, menjadi apa, komunikasinya elegan gitu. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz dalam perspektif Islam, perspektif Quran, perspektif hadis tentang berkomunikasi ini? Ya, terima kasih Pak Haji Sulwan. Yang harus saat ini diyakini oleh seluruh kaum muslimin, yang pertama kali kita adalah berkomunikasi dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu tidak ada lagi kecuali Allah. Tidak ada obat yang paling mujarab dan tidak ada obat yang paling murah kecuali kita berkomunikasi dengan Allah dalam bentuk doa. Obat apapun dengan level-level yang murah, yang mahal, yang generik, yang lebih dari itu, sebetulnya dalam akidah dan keyakinan kita bahwa apabila Allah hendak menyembuhkan, walaupun tanpa obat-obatan, kita meyakini betul bahwa tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, sebelum kita berobat, sebelum kita bertindak, tidak ada tindakan yang paling utama dan pertama kecuali berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku terima saya dan keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia di dunia dengan peristiwa pandemi ini. Tapi ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkanlah kami. Saat ini kata epidemiolog, tidak usah kita memerangi katanya. Justru malah kita harus berakrab dengan mereka. Dan bagaimana supaya kita bisa lolos? Tidak ada yang bisa meloloskan. Semua itu kecuali kita berkomunikasi dengan yang pemilik makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah itu, maka tentu saja ikhtiar kita dalam bentuk beraneka ragam macam ikhtiar sesuai dengan petunjuk ahlinya. Sesuai dengan petunjuk ahlinya, karena dalam berobat, dalam muamalah itu mesti makul, mesti bisa diterima oleh akal sehat. Nah, berikan kepada mereka itu optimisme. Dan optimisme itu tidak bisa hanya sebatas dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Ketika ada tetangga yang terpapar dan satu keluarga itu isolasi mandiri, tidak usah banyak-banyak berkomunikasi, kecuali kita komunikasikan dalam bentuk
perbuatan. Dibikinlah kalimat-kalimat yang menyejukkan, yang membuat mereka optimis. Insya Allah Anda bisa, dan insya Allah Anda akan sehat. Ini sembako, ini makanan untuk hari ini, ini vitamin, ini apa namanya, petunjuk-petunjuk. Kami support Anda, mudah-mudahan Anda sehat. Apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi, jangan sungkan-sungkan telepon kami. Bila perlu Anda memerlukan kendaraan, memerlukan itu, memerlukan ini, jangan sungkan-sungkan. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang sifatnya bukan hanya sebatas teori, tapi justru adalah membangkitkan semangat. Dan ini dicontohkan gitu saja. Dan ini tentu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika seseorang itu menengok orang sakit, tidak boleh kita mengatakan, wah yang sudah-sudah juga kalau seperti ini itu cuma kuat 2 hari. Wah, mau apa tulung ya. Wah, iya mah ya bahan enjing pakai toge iya mah. Orang yang seperti itu bukannya justru malah semangat gitu ya? Semangat, justru malah dilemahkan. Tidak boleh kita melemahkan. Walaupun hari itu 5 menit lagi dia akan wafat, tidak boleh melemahkan. Justru kita harus bangkitkan optimisme. Disinilah barangkali Islam itu luar biasa. Jadi saya kira apabila seluruh kaum muslimin menyadari ini semua, pemerintah tidak usah repot-repot. Dan tentu saja barangkali akhir-akhir ini kenapa kaum muslimin, dalam hal ini rakyat yang begitu meluapkan kemarahannya, karena memang komunikasi ini yang macet. Betul. Komunikasi ini yang macet. Ketika ada PPKM, mestinya bansos duluan yang didahulukan, sehingga mereka tidak uring-uringan dan merata. Ini PPKM didahulukan, bansos kemudian. Bagaimana mungkin? Ini tentu saja komunikasi yang wanpestasi. Ketika seseorang itu ingin agar turun orang-orang yang terpapar, tapi dengan cara menegakkan aturan, sementara aturan itu sama sekali tidak menyentuh komunikasi dengan rakyat yang terpapar. Betul. Nah, oleh karena itu saya yakin hanya dengan bertawakal kepada Allah, melalui tawakal yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka insya Allah bangsa kita, rakyat kita itu akan berhasil mengarungi wabah pandemi ini, insya Allah. Baik Ustaz, ini tunjuk yang jelas, bukan hanya Ustadz paham tentang dalil-dalilnya, tapi juga mengalami sendiri gitu. Bagaimana berkomunikasi dengan dokter, berkomunikasi dengan sejawat, berkomunikasi dengan keluarga. Ini sangat-sangat penting. Nah, saya kembali ke Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan, kalau tadi kita berbicara dalam perspektif agama, saya mungkin ke Ustadz Ihsan sesuai dengan pakarnya sebagai akademisi, saya ingin berbicara juga dari segi itu gitu ya. Menurut penelitian ini sudah lama, tahun 80, bahwa komunikasi itu sesungguhnya paling besar itu porsinya itu mendengarkan, listening. Menulis itu hanya 14%, berbicara itu hanya 16%, membaca itu hanya 17%. Tetapi kecerdasan untuk mendengarkan luar biasa ini. Nah, apakah ini ada masalah terutama barangkali di mereka yang punya kompeten yang untuk berbicara itu tidak mau mendengarkan gitu, karena ini komunikasinya sepertinya nggak nyambung gitu. Apakah mereka itu hanya pandai bicara saja? Yang mereka itu termasuk kita
termasuk para ahli, para ustadz dan para kiai gitu ya. Apakah ini mereka ini hanya pinter saja mengeluarkan dalil, mengeluarkan apa, tapi tidak mampu untuk mendengarkan. Padahal porsi mendengarkan itu menurut survei itu sampai 53% mendominasi dari komunikasi. Bagaimana menurut Pak Sadisan? Ya, kalau kita lihat jejak rekam ya, kita mudahnya lihat jejak rekam digital aja. Bagaimana para pejabat kita sebenarnya kan sudah disarankan sejak awal itu. Ya. Corona nggak mungkin masuk Indonesia. Nah, Indonesia sulit lah, birokrasinya sulit. betul. Sama nasi kuning, nasi kucing juga sembuh gitu. Flu biasa. Itu yang ngomong itu pejabat loh. Yang ngomong itu para menteri loh. Bahkan orang nomor 1 juga kan menyangka. Betul. Gitu. Ya, kita harus jujur akui ya gitu. Konsistensi kalau lihat ketidakmendengaran pemerintah itu atau yang punya kebijakan itu karena ketidakkonsisten dari kebijakan aja. Mulai PSBB, kemudian PSBB mikro, sampai PPKM sekarang. Gitu. Para ahli sebenarnya kan sudah, kalau dalam agama kan jelas kan. Betul. Kalau ada wabah jangan datang ke masuk tempat kan sudah jelas. Dan itu sudah dianjurkan sejak awal. Betul. Kalau lockdown sejak awal saja kan begitu. Ini kan ibarat menambal yang bocor. Sumber bocornya tetap aja tidak ditambal kan. Baru-baru sekarang mau di PKH dihentikan kan. Gitu. Jadi sebetulnya ini yang harus mendengar. Yang pemimpin itu harus mendengar. Siapapun harus mendengar aspirasi. Ya. Nah itu yang dimaksud dengan komunikasi empati itu, mampu menyelami apa yang dirasakan oleh mereka yang menderita Dan merasakan kita. merasakan. Di posisinya, kalau simpati itu kan saya misalnya Tangsuan ditinggalkan keluarga, misalnya ada yang wafat, saya bersimpati, saya mendoakan, sudah cukup. Kalau berempati, saya memposisikan saya sebagai keluarganya. Nah itu, saya memposisikan seperti Tangsuan. Bagaimana saya kehilangan saudara, bagaimana saya kehilangan keluarga. Betul, betul. Bisa dibayangkan. Kalau saya juga posisi saya seperti penderita COVID, saya bisa membayangkan. Makanya ada tayangan menarik tuh di YouTube yang wisata ICU itu. Jadi bagaimana merasakan atmosfer mereka yang dirawat gitu. Ya. Nah itu kan harus menjelma. Akhirnya timbullah yang terpenting sebetulnya dalam Islam itu kan timbulnya kepedulian. Betul, betul. Jadi yang mereka yang menderita itu tidak boleh dibiarkan, harus dibantu. Yang mampu kita lah dibantu, gitu. Inisiatif itu. Gitu. Kalau bansos terbatas ya memang tidak bisa diandalkan. Masyarakat harus bergerak. Dan empati ini harus juga empati sosial. Nggak bisa pribadi-pribadi, harus semuanya bergerak. Insya Allah itu akan sini. Jadi porsi kita harus lebih banyak mendengar. Kan kita juga kalau menyimak Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran merasa benar sendiri kan? Tapi kalau didengarkan orang lain, itu tajwidnya bisa salah berapa kan gitu. Betul, betul. Jadi artinya dan orang yang mendengarkan bukan tanpa pahala ya, tapi dia juga bisa mengoreksi, bisa dia juga mengubah gitu. Ada ini kasus menarik, teman saya itu dia nggak pernah ngomong di kelas itu, nggak pernah ngomong, dia dengerin, tapi nilai itu paling bagus deh, karena dia mendengarkan kesalahan orang lain, mendengarkan kekeliruan kelemahan orang lain, dia nyatet aja. Sehingga ketika yang diujikan dia tahu semua. Gitu. Tapi kalau yang terlalu banyak ngomong gitu, tanpa mau mendengarkan orang lain, nah repot gitu. Oke. Baik, Ustaz Ihsan. Saya kembali ke Ustaz Uus nih, kiai kita nih. Ustaz, kalau tadi pendekatan secara manajemen komunikasi itu ada penelitian kuantitatif, berbentuk angka sekian persen, macam tadi 53% mendengarkan, 14% menulis, sekian persen membaca. Nah, ini menurut penelitian kuantitatif juga 70% kesalahan manusia itu sebagai hasil dari komunikasi yang buruk.
Lantas, apakah ini ada korelasinya dengan, apakah ini betul sabda Nabi? Mungkin apakah dikaitkannya dengan yang tadi? Tentu saja ini sebagai pengejantawaan refleksi dari sebuah hadis. Sesungguhnya kebanyakan salahnya anak turunan Adam itu adalah pada lisannya. Nah ini gimana nih San? Ya. Sehingga dari komunikasi yang tidak nyambung, komunikasi yang tidak empati, komunikasi yang salah, beginilah kita ini terjadi. Ya. Jadi memang kita ini kebanyakan mulut, sedikit telinga. Betul, betul. Justru mestinya itu banyak telinga, kurangi mulut. Telinga ada dua sedih. Iya. Padahal mulut itu cuma satu. Betul, betul. Padahal telinga itu ada dua. Kiri kanan mesti kita dengar. Betul. Tapi tadi barangkali oleh Ustadz Ihsan disampaikan bahwa ternyata para pemimpin-pemimpin kita ini banyak bicara tapi kurang mendengar. Mestinya harus banyak mendengar, sedikit bicara dan banyak bekerja. Oleh karena itu Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihi wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Justru kalau qulub itu jamak, absor jamak. Tapi kalau sam'un itu justru malah mufrad. Artinya bahwa orang bisa berpikir macam-macam, orang bisa melihat dengan aneka ragam warna, tapi mendengar itu cuma satu. Yang didengar itu cuma satu. Mau didengar apa tidak? Mau diikuti atau tidak? Kita kan ingin agar kalau kita berdoa kepada Allah, kita didengar doa kita. Dan tentu saja seseorang apabila melakukan satu pekerjaan, hasil dari seluruh pendengaran yang dia terima, maka kebijakan-kebijakan dan tutur kata yang disampaikan insya Allah itu akan bijak. Karena semua masukan-masukan itu dia terima. Lain dengan seseorang yang masukan ini dia tidak mau dengar. Dia bicara seenaknya, bertindak seenaknya, justru bukan menyelesaikan masalah, tapi malah justru memunculkan masalah baru. Betul. Jadi ada problem kredibilitas langsung. Jadi kan persoalan itu kan bukan kalau dalam hadis kan undur makola, ulah tandur mankola. Tapi sekarang tuh mankola itu juga karena kredibilitas seseorang itu kan dilihat dari jejak rekam. Jejak rekam. Sekarang apalagi mudah melihat seseorang jejak rekam itu mudah gitu. Kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Dia rakyat itu kan menilai. Betul. Rakyat itu menilai gitu. Ada datanya. Ada datanya gitu. Jadi kenapa ada denial, ada penolakan gitu ya? Karena memang masyarakat melihat ini tidak konsisten gitu. Betul, betul. Boro-boro empati gitu. Konsisten itu nggak ada. Oke, Ustadz Ihsan ini terakhir nih. Tadi kan sudah jelas Ustadz Uus menyampaikan Quran, hadis, agama itu sudah jelas memberikan panduan. Ini kalau kajian-kajian ilmiah, kajian manajemen modern, pernah ada sebuah penelitian dari 50 top pemimpin dunia. Itu maka diurut ada 10 karakter yang mereka itu bisa sukses. Itu sebenarnya implementasi dari dalil-dalil yang tadi oleh agama, oleh Islam gitu disebutkan. Salah satunya adalah great communication skill. Bagaimana keterampilan yang hebat berkomunikasi. Nah, barangkali keterampilan itu termasuk kenapa
Justru banyaknya ini mereka yang menangkap itu yang tak berani gitu. Ini ada bidang apa ini? Mereka itu hebat-hebat itu ternyata dalam survei itu ada 10 kategori lah. Ada keterampilan komunikasi, ada gairah, ada kecerdasan berpikir, ada ego, kedamaian batin dan lain sebagainya. Tetapi paling atas mereka yang sukses itu adalah mereka yang keterampilan komunikasinya yang hebat. Ini barangkali sesuai dengan Rasul bagaimana berkomunikasi, Allah berkomunikasi kepada para Rasul dan segala macam. Gimana bisa jadi betul ya. Jadi sebetulnya kan keterampilan komunikasi itu salah satu cara gitu menyampaikan gagasan, menyampaikan pemerintah kebijakan gitu. Supaya diterima oleh masyarakat itu seperti apa? Nah, ini kan persoalan kredibilitas juga kan semua. Iya. Kenapa terjadi penolakan, terjadi penyangkalan? Karena memang yang menyampaikannya tidak kredibel gitu. Iya. Itu persoalannya gitu kan. Betul. Jadi ada argumentasinya. Sehebat apapun kemampuan berkomunikasi, kalau ya tidak punya kredibilitas susah. Kalau di dalam istilah komunikasi ada istilah dramaturgi gitu. Jadi ada tampilan depan. Ya. Tampilan depan kalau saya seperti ini gitu ya, ke meja. Iya betul. Tapi tampilan belakang kita kan nggak tahu. Saya tuh pakai sarung, pakai kaos gitu ya. Di rumah seperti apa gitu. Betul. Nah rakyat sekarang sudah semakin cerdas gitu. Jadi bukan hanya retorika yang disampaikan, tapi juga uswah hasanah. Nah, Rasulullah itu kan uswah hasanah yang paling betul. bukan hanya teori tapi uswah. Dia memberikan teladan, suri teladan. Nah ini yang kita kekurangan sekarang, teladan. Jadi intinya kredibilitas, role model. Ustaz, satu kalimat, bagaimana menyimpulkan kita harus berkomunikasi dalam agama? Nabi kita ini, Rasulullah SAW, beliau itu sedikit bicara syarat makna. Kita banyak bicara sedikit makna. Betul. Dan semua para nabi, semua para rasul tidak merasa jago untuk menyampaikan, sehingga setiap kalimat-kalimatnya bisa diserap, bisa diterima. Setingkat Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau menyampaikan pesan kepada Fir'aun, justru ia berdoa terlebih dahulu. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, lapangkanlah jiwaku. Rabbi syrahli sadri. Artinya bahwa kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun itu ada, walau bagaimanapun ada beban psikologis. Menyampaikan kepada orang tua asuh. Nabi Musa itu kan dibesarkan oleh istana. Betul. Sekarang harus berdakwah kepada yang punya istana, yang membesarkan. Walau bagaimanapun ada beban psikologis. Makanya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Artinya tidak ada yang bisa memudahkan urusan kecuali Zat yang memberikan kemudahan. Yang ketiga itu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakan simpul-simpul yang bisa membuat lisan kita ini terbelenggu dan yang membuat lisan kita ini terkunci, sehingga mereka yang mendengarkan penjelasanku itu betul-betul faham, betul-betul mengerti, dan kalau sudah mengerti sampai ke hati tentu saja akan diikuti. Inilah sebetulnya akhlak para nabi. Betul. Jadi dengan demikian jangan sok dia itu orator, jangan sok dia itu bisa menjelaskan. Betul. Dan dengan grade ilmu yang sangat tinggi itu bisa menyampaikan. Padahal sampainya kepada hati seseorang itu tentu saja mesti bantuan Dat yang
menyampaikan dan memberikan petunjuk serta hidayah kepada hati seseorang. Bisa jadi dengan komunikasi, gestur dan akhlak sehari-hari orang bisa menerima dan mendapatkan petunjuk. Tapi dengan didakwahi dan dijejali ilmu sedemikian rupa, justru malah dia menolak. Inilah yang perlu kita wujudkan dalam situasi-situasi seperti ini. Alhamdulillah. Baik. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, dua pembicara, tidak ada yang bertentangan antara agama dengan akademisi, justru searah bagaimana bentuk komunikasi, bagaimana komunikasi yang empati. Agama telah memberikan contoh, memberikan jelas petunjuknya. Ustadz Ihsan sebagai akademisi juga sudah jelas bagaimana antara konten dan konteks, makna uyah kalau menurut agama. Jadi kuncinya adalah bagaimana human relation dalam komunikasi itu adalah hubungan positif antar manusia. Kunci utama komunikasi. Terus yang paling jelas juga adalah dalam hal bagaimana kecakapan dan seni mendengarkan, listening. Jangan hanya bisa bicara, tetapi mendengarkan. Mendengarkan adalah proses aktif, bukan hanya dengan telinga, dengan mata, pikiran, otak, dan seluruh anatomi tubuh. Insya Allah, jika kita berkomunikasi secara empati kepada siapapun, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, rakyat kepada pemerintah, pemerintah kepada rakyat, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, jika itu dilakukan secara empati, insya Allah dunia ini damai. Insya Allah. Hadirin, demikian apa yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama bagaimana kita berkomunikasi selama pandemi ini. Dan itu bukan hanya dalam pandemi, itu Islam menuntun bagaimana berkomunikasi. Ustadz Ihsan sebagai akademisi begitu menguraikannya secara jelas, bagaimana berkomunikasi yang indah. Mudah-mudahan